Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi orang pintar senang apa senang banget? Tentunya kita sangat bangga dan bahagia ketika kita menjadi orang yang sangat pintar. Dan akan lebih sangat bahagia lagi ketika kita menjadi orang yang sangat pintar dan tentunya adalah pintar dan soleh atau solehah. Ini baru luar biasa. Nah, kenapa kok pintar dan soleh atau solehah? Karena kalau hanya pintar saja itu lebih hanya kepada duniawinya saja, akhiratnya, keberkahannya kita tidak mendapatkan. Nah, agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 3 adab yang harus kita penuhi, kita lakukan ketika kita menuntut ilmu. Pernah dengar cerita sandal sang kiai? Nah, cerita yang sudah sangat populer bagi pelajar atau bagi orang tua mestinya. Bagaimana di situ dikisahkan 2 orang santri yang sangat berbeda karakternya. Yang satunya sangat berbakti, sangat nurut pada sang kiainya. Yang satunya dia tidak atau kurang dekat dengan kiainya karena dia merasa sangat pintar dan sudah pintar, karena di situ hanya ingin mencari status saja, ingin mencari ijazah dari sang kiainya. Dan ketika semuanya sudah lulus, apa yang terjadi? Bahasanya anak yang atau santri yang kurang pintar tadi ternyata dia justru mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari yang santri satunya yang sangat pintar tadi. Karena apa? Karena ketaatannya santri kepada sang kiai itu. Nah, dari situ maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ketika kita menuntut ilmu. Yang pertama adalah ilmu itu harus dijemput. Sekali lagi, ilmu itu harus dijemput. Jadi kita menuntut ilmu itu harus datang, bukan sumbernya yang disuruh datang, tetapi kita yang harus datang kepada sumbernya. Itulah yang dimaksudkan ilmu itu harus dijemput. Karena keberkahan dari ilmu itu kita hadir, bukan menghadirkan. Yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, maka kosongkan gelas. Maksudnya apa? Kosongkan gelas di sini, meskipun kita sudah pintar, merasa pintar dan sebagainya, tetapi ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus ditutup mengosongkan pikiran kita, mengosongkan ilmu kita. Kita harus menerima semua apa yang disampaikan oleh guru atau kiai kita. Kita tidak boleh merasa lebih, wah, opo kui, saya sudah tahu itu. Tidak boleh merasa seperti itu. Kita tidak boleh mempermasalahkan perbedaan-perbedaan. Kalau di sana guru itu yang kemarin bilangnya begini, tidak boleh. Kita menuntut ilmu, kita harus menerima. Kita terima dulu. Kita harus nampung semua apa yang disampaikan oleh guru atau kiai kita. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berkhidmat kepada guru atau kiai kita. Berkhidmat artinya kita harus melayani
bukan kita diminta dilayani. Saya kan sudah bayar, saya kan harus dilayani. Iya, hak kita adalah dilayani secara keilmuannya. Tetapi berkhidmat kepada guru atau kepada kiai itu adalah kewajiban kita. Bagaimana kita berebut melayani guru kita, kita harus selalu hadir sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh guru atau kiai kita. Bagaimana kita melayaninya, melayani beliau seperti tadi ada sandal sang kiai tadi. Nah, bagaimana orang santri itu santri ini selalu melayani kiainya. Dia selalu hadir lebih awal untuk menata dan mengamankan sandal sang kiainya. Setiap sebelum sholat, santri ini sudah hadir duluan di depan masjid untuk menanti kiainya datang. Ketika kiai datang, sandalnya segera dirapikan. Dan ketika selesai sholat, kiainya keluar, sandalnya segera disiapkan, disiapkan agar kiai langsung menyegerakan. Nah, fenomena sekarang menjadi langka. Kalau dulu kita sering melihat ketika guru datang, anak-anak berebut membawakan tas, membawakan buku, tas dan bukunya gurunya untuk dibawakan ke dalam ruang kelas. Fenomena itu sekarang sudah menjadi langka. Ada apa ini? Mari kita perbaiki, kita evaluasi sebagai orang tua maupun kita sebagai anak, sebagai pelajar. Mari ini adalah khidmat kita kepada guru agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Fenomena lagi yang terjadi sekarang adalah ilmu itu bukan dijemput, tapi sekarang adalah marak adanya les privat. Guru yang diminta datang ke rumah kita, guru yang disuruh datang ke rumah muridnya. Ini yang kurang pas, kurang tepat, karena ilmu itu harus dijemput. Jadi ketika guru datang ke rumahnya seorang murid, ini sudah keberkahan ilmunya ini sudah berkurang, karena psikologi murid dengan guru ini akan berbeda. Kontaknya akan menjadi kurang baik, karena akan merasa yang butuh itu adalah gurunya, padahal menuntut ilmu itu adalah yang butuh kita sebagai murid, bukan gurunya. Nah, mari kita sama-sama mengevaluasi, kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita tidak hanya pinter saja, tetapi kita mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Karena sesuai dengan janji Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ayat ini sudah sangat populer, bahwasanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini luar biasanya, kalau kita beriman dan berilmu, kita akan lebih tinggi derajatnya dibanding orang-orang yang lainnya. Dan keimanan itu akan kita dapatkan dengan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Sekali lagi, ilmu itu harus dijemput, kosongkan gelas, dan berkhidmat kepada guru. Inilah 3 adab yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.